Kedua cewek ini mengalami kejadian yang mengerikan setelah memainkan papan Ouija. Di awal scene diperlihatkan dua cewek yang sedang memainkan papan Ouija di kamar, dan hanya beberapa lilin yang sengaja mereka nyalakan di meja dekat papan itu. Kita sebut saja nama mereka, Cindy dan Kim. Sebenarnya, Kim ini agak ragu untuk ikut memainkan papan Ouija itu, tapi Cindy terus mendesaknya, hingga akhirnya Kim pun mengiyakan. Asalkan jika nantinya ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, maka mereka harus berhenti memainkannya. Nah, mereka berdua pun mulai memainkan papan Ouija tersebut dengan menggerakkan alat penunjuk yang digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah. Dan seketika itu juga, jendela kamar mereka perlahan-lahan terbuka dan tertutup kembali dengan sendirinya. Dan itu membuat Kim mulai ketakutan. Tapi Cindy berusaha menenangkan Kim dan mengatakan bahwa anginlah yang menyebabkan jendela kamar itu bergerak. Okay. Setelah merasa tenang, mereka kemudian melanjutkan kembali permainan tadi. Dan Cindy pun mulai memberi pertanyaan ke papan Ouija itu. Apakah ada arwah di kamar mereka? Is there a spirit in the room? Dan saat itu juga penunjuk Ouija itu bergerak dan menunjuk kata yes, tanda memberi jawaban dari pertanyaan Cindy sebelumnya. Artinya, memang benar ada arwah di kamar mereka. Kim awalnya mengira Cindy yang menggerakkan penunjuk Ouija itu, dan ternyata penunjuk itu bergerak sendiri. Selanjutnya, Cindy kembali memberi pertanyaan ke arwah yang berada di dalam kamar mereka. Apakah arwah tersebut pernah membunuh seseorang? Did you murder anyone? Sontak saja Kim kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabatnya itu dan melarangnya untuk bertindak lebih jauh lagi. Tapi Cindy santai saja dan mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan terakhirnya ke si arwah itu. Dan ini hanya permainan saja, jadi Kim tak perlu takut. Dan saat itu juga penunjuk Ouija itu bergerak dengan sendirinya dan kembali menunjuk kata yes, yang artinya ia pernah membunuh seseorang. Melihat jawaban itu, Kim dengan wajah ketakutan mulai tak percaya dengan Cindy. Ia yakin yang menggerakkan penunjuk Ouija itu memang sahabatnya sendiri, dan saat ini ia sedang diprank. Tapi Cindy bersumpah kalau itu memang bukan dia yang menggerakkannya. I swear. Dan saat itu juga alat penunjuk itu kembali bergerak dan menunjuk beberapa huruf yang mengatakan bahwa mereka harus menemukan arwah dalam kamar itu yang saat ini mereka ajak berkomunikasi dengan menggunakan kaca dari alat penunjuk Ouija itu. Cindy pun menuruti permintaan si arwah. Dilihatnya perlahan-lahan sekeliling kamarnya melalui kaca Ouija itu. Dan benar saja, ia menemukan sosok hitam di balik pintu, kemudian berlari ke arah Cindy dan menghilang. Sontak saja, itu membuat Cindy kaget ketakutan. Melihat tingkah temannya itu, Kim pun cemas dan bertanya apa yang telah Cindy lihat lewat kaca penunjuk Ouija itu. Cindy hanya menjawab, sosok bayangan hitam itu seperti laki-laki, tapi wajahnya tak terlalu jelas. Tapi, tiba-tiba saja penunjuk Ouija itu bergerak sendiri tanpa dipegang oleh kedua cewek tersebut. Kemudian, menunjuk huruf-huruf di papan Ouija itu, yang mengatakan bahwa die, yaitu mati. Karena merasa ada yang tidak beres, Kim pun menyerah dan tak mau memainkan papan Ouija itu lagi. Namun terlambat. Di saat itu juga, lilin yang sebelumnya menyala di meja mereka mendadak mati, api pemanas mereka tiba-tiba menyala, dan terdengar suara laki-laki yang mengatakan mati. Dan di saat mereka berbalik, muncul bayangan hitam yang semakin membesar di balik dinding, kemudian menyerang mereka.